Hai guys, kembali lagi bersama saya Zaid dari 3D Art Indonesia. Jadi kali ini kita bakal membuat project ya, terkait membuat wahana bermain anak seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pembuatan wahana ini kita akan bagi dua ya partnya. Yang pertama nanti di part yang pertama kita bakal membuat tiang-tiangnya, terus alas dari tempat bermainnya, tangga, dan atap, baru nanti sisanya yang pagar-pagarnya, yang lengkung-lengkungnya agak rumit. Nah, langsung saja kita masuk yang ke pertama, yaitu membuat tiang-tiang, alas, dan juga atap. Oke, yang pertama kali yang mesti kita lakukan adalah seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kita harus perhatikan dulu yang namanya teks dan layer. Nah, jadi di sini itu nanti bisa memudahkan kita ketika kita mau melakukan sebuah pengeditan. Nah, untuk teksnya, di sini kita bisa buat ya, 3 teks. Yang pertama, teksnya itu kita buat tiang. Yang kedua, kita buat alas atau lantai. Ya, lantai. Yang ketiga, kita buat yang namanya atap. Satu lagi, tangga. Jadi di sini kita udah buat 4 teks atau layer ya, teman-teman. Nah, di sini kita langkah pertama itu yang mau kita lakukan adalah kita membuat tiangnya dulu. Nah, pastikan kita lihat di bagian yang ini. Ini muncul ketika kita mengklik kanan yang ini, terus kita aktifkan bagian teks atau layer. Nah, ketika ini udah tercentang, maka dia akan muncul di sini. Sekarang kita lihat tulisannya. Yang aktif itu adalah untagged. Nah, kita kan mau buat tiang, maka kita klik sekali, lalu kita pilih yang namanya tiang. List ini bertambah atau berkurang tergantung dari ketika kita membuatnya di bagian yang properties yang ini, bagian teks. Nah, ketika ini nanti kita tambahkan dengan kata-kata yang lain atau teks yang lain, maka dia bakal muncul di sini. Atau kalau di sini kita kurangin satu, maka di sini juga bakal berkurang satu. Nah, kita pilih tiang, lalu kita buat tiangnya itu persegi saja. Nah, kita pilih yang namanya itu nih, rectangle untuk pembuatan objek persegi atau segi 4. Nah, ini kalau mau kita langsung secara cepat, pada keyboard kita tinggal tekan R saja. Ketik R. Nah, ketika kursornya sudah berubah, maka di sini tandanya komen untuk membuat objek rectangle itu sedang aktif. Kita klik sekali, lalu kita masukkan ukurannya. Nah, ukurannya itu nanti seperti yang saya jelaskan kemarin, bakal terlihat pada bagian measure panel, atau yang di bawah properties yang sebelah ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan ukuran dari tiangnya itu kita buat 0,05, itu pakai koma ya, 0,05, 0,05, titik koma, 0,05. Enter. Maaf, saya ulangi. 0,05, titik koma, 0,05. Enter. Nah, coba kita ubah pandangannya jadi bagian top. Yang ini ya. Yang top. Nah, di sini udah terbuat persegi kita itu ukurannya itu 0,05 kali 0,05. Nah, untuk membuat luasannya tadi itu di antara angkanya itu ketika kita masukkan komennya kita pakai titik koma ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita seleksi dahulu, baru kita grupkan. Make group, klik kanan, make group. Gunanya apa? Supaya nanti mudah kita mau melakukan pengkopian dan lain-lain. Sekarang kita klik 2 kali untuk bisa mengedit tiangnya, baru kita berikan ketinggian. Nah,
Untuk memberikan ketinggian atau volume, kita bisa menggunakan komen push and pull. Pada keyboard, kita tinggal klik atau tekan tombol P. Nah, ketika kita tekan tombol P, maka kursor kita bakal berubah menjadi komen press and pull, push and pull. Sekarang kita klik sekali. Nah, ketika udah bisa kita tarik, kita masukkan nilainya berapa. Kita buat ketinggiannya itu 2,3 meter. Seperti ini. Nah, jadi ini langsung ketinggiannya setinggi 2,3 meter. Nah, untuk membalikkan ke kursor normal, kita tinggal pencet space. Seperti ini. Tandanya komen push and pull-nya tadi udah mati. Kalau sudah kursornya normal seperti ini. Kita klik saja di luar untuk mematikan grupnya. Nah, ketika kita klik sekali, maka ini udah jadi satu kesatuan atau satu grup. Seperti itu. Oke, ini untuk tiangnya. Tapi kan nggak mungkin cuma ini aja kan. Nah, sekarang kita bakal copy tiangnya. Cara mengkopinya itu, kita klik sekali grup tiangnya. Seperti ini. Baru kita pilih yang namanya move. Command move. Atau pada keyboard bisa kita ketik atau tekan M. Jet M. Kalau sudah aktif seperti ini, kita klik saja sembarang di mana aja, atau di sisi dari bidangnya juga nggak apa-apa. Kita klik sekali. Baru untuk menduplikatnya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, di part sebelumnya, kita pencet yang namanya Ctrl. Klik Ctrl pada keyboard. Nah, sekarang ini sudah sifatnya duplikasi. Kita tinggal masukkan aja, kita mau duplikasinya sejauh berapa meter atau berapa sentimeter. Kita mau buatnya 1 meter. Kebetulan ini 2 meter, tinggal kita masukkan angkanya 1, enter. Nah, jadi ini jaraknya sudah 1 meter. Begitu juga untuk ke samping. Nah, untuk seleksinya, kita seleksi aja dua-dua pakai Ctrl. Nah, kalau sudah kita seleksi, kita duplikat lagi ke samping kanan atau ke belakang sejauh 1. 1, enter. Seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian depannya tadi ya, sudah kita buat terlebih dahulu tiangnya. Sekarang untuk tiang untuk bagian kedua kita tambahkan juga lagi, sekali lagi, sejauh 1 juga. 1, enter. Pas. Seperti ini. Oke. Sekarang, saya mau buat yang namanya itu lantainya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke part-part selanjutnya. Nah, untuk membuat lantainya tadi, kita seperti saya yang jelaskan tadi, kita pindahkan dulu layernya ke layer lantai. Seperti ini. Sekarang kita buat lantainya itu berada di sela-sela tiang ini. Kita pencet yang top. Nah, seperti ini ya. Baru seperti tadi, kita aktifkan yang namanya command rectangle kita. R, enter. Baru masukkan komennya itu 1.1. Oke. Maaf, saya ulangi. Kita masukkan nilainya, ini rectangle ya, R. Baru masukkannya itu komennya 1,05 titik, 1,05, enter. Seperti ini. Nah, ini kan lari. Saya pindahkan ya. Sorry. Ternyata tadi pas pemindahannya bergeser. Ini kita hapus saja dulu. Baru ini kita duplikat lagi seperti tadi. Sejauh 1. Oke, sudah pas. Nah, sekarang ini untuk di bagian lantai ya tadi. Nah, sekarang saya mau
mencok atau memotongnya ini. Kan kita nggak butuh bagian dalam ini. Karena rectangle-nya itu tadi kita buat dari sisi ini ke sisi ini. Otomatis nanti di sini ada garis kan yang membuat rectangle-nya. Saya nggak mau ada di ini. Karena nanti dia bisa timpah dengan tiangnya. Jadi saya potong terlebih dahulu dengan menggunakan yang namanya line. Kita buat line-nya di sini. Seperti ini. Nah, ini juga sama, line-nya seperti ini juga. Kita hubungkan dari sini ke sini ke sini. Begitu juga dengan tiang yang lain. Seperti ini. Nah, sekarang kita double klik tengah-tengah lantainya ini, baru kita buat make group. Klik kanan make group, seperti biasa. Nah, jadi dia udah terbuat jadi satu grup. Ini kita pindahkan ke atas sejauh 0, berapa ya? 6 atau 8? 8. Seperti ini. Kita klik 2 kali. Terus kalau kita mau melihatnya secara X-ray, nah, supaya memastikan di sini tidak ada garis lagi tadi yang udah kita singkirkan gitu ya kan, atau kita batasin, kita bisa pencet tombol K. Nah, bisa kita lihat di sini udah nggak ada garis lagi ya. Nah, jadi itu untuk mengecek kalau misalkan ada garis yang saling timpah-menimpah. Nah, kalau sudah nggak ada, kita balikkan lagi X-ray-nya menjadi normal, pencet lagi K-nya, terus ini kita push and pull ya, sejauh 0,05 atau 5 cm. Seperti ini. Jadi ini untuk lantai yang di bagian depan yang pertama. Untuk yang kedua, kita tinggal gampang saja. Ini tinggal kita duplikasi, move, pencet kontrolnya ya, seperti ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Lalu, ini kan dia nanti berbeda ketinggian kita maunya kan. Kita move-kan lagi, tapi jangan diduplikasi. Kita pindahkan ke atas, sejauh 0,2. Seperti ini. Jadi untuk lantai di bagian keduanya sudah kita buat. Sekarang, sebelum kita lanjut ke bagian belakang, kita buat atapnya saja terlebih dahulu ya, supaya mudah. Jadi untuk membuat atap, sorry, jangan atap dulu. Kita balik ke tiang lagi. Kita mau buat kayak ada penyangganya gitu di bawah. Kayak ada pondasinya. Nah, pondasinya itu kita mau buatnya itu bentuknya tabung. Nah, kita masukkan komennya itu untuk objek circle atau objek lingkaran itu C. Singkatan dari circle. Kita klik aja sembarang. Seperti ini. Baru kita buat nilainya itu 0,05 sesuai dengan besaran dari tiangnya tadi. Bentar. Lalu ini kita move-kan, jangan di move deh. Kita buat dulu garis bantu kita untuk memudahkan pemindahan lingkaran ini ke sini ya. Seperti ini, dari kita klik di luar ya, bagian pembuat lingkarannya ke tengah, ke center. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet K lagi ya, untuk membantu kita membuat garis bantu di tiangnya. Yang ini kita buat juga garis melintang seperti ini. Jadi kita sama-sama udah bisa dapat midpoint-nya. Snap di midpoint-nya. Sekarang kita pilih lingkarannya ini. Ini kalau bisa kita grupkan aja terlebih dahulu untuk memudahkan kita nanti. Yang ini kita move-kan. Move-nya ambil dari tengah, pindahkan ke midpoint ini. Oke, selesai. Yang ini udah bisa kita hapus. Yang ini garis bantunya juga bisa kita hapus. Nah, ini lingkarannya ini kita push and pull sejauh 0,2. Ketinggian 0,1 saja. Seperti ini.
Nah, ini kita mengkopinya itu sama seperti tadi ya. Gampang. M, Ctrl, klik saja di sini. Nah, perhatikan. Di sini ada namanya itu tadi garis bantu putus-putus juga nih. Nah, ini yang sifatnya itu muncul ketika kita melakukan move. Nah, seperti itu. Kita klik sekali di sini. Karena kita ngambil dari titik sini tadi, maka kita akhirin di titik sini juga. Jadi dia sama-sama di tengah. Nah, kita ubah jadi seleksi, kita seleksi dua-dua, baru kita duplikat lagi. Ambil di sisi ini, duplikat ke sisi ini, ya kan? Lagi, satu lagi. Duplikat lagi ke sisi ini. Sudah pas. Nah, kalau mau lebih enaknya lagi, ini bisa kita grupkan lagi dua untuk penyangganya sama tiangnya. Kita make group. Ini juga make group, dan seterusnya. Allah Akbar. Make group. Oke. Sekarang kita buat atapnya terlebih dahulu ya, setelah kita buat penyangganya. Kita pindah teksnya itu ke teks atap. Nah, untuk atap, kita buatnya itu di luar dulu ya, jangan langsung di sini. Kadang terlalu sulit kita mau buatnya di sini langsung. Nah, sekarang kita tahu ukuran dari petanya ini, atau tiang ke tiang ini, ukurannya itu 1,05 dikali 1,05. Ya kan? Nah, sekarang saya mau buat atapnya itu ukurannya itu berarti lebih dari yang tadi kan. Saya mau ukuran atapnya itu 1,3 titik koma 1,3 juga. Seperti ini. Oke. Yang ini kita grupkan juga. Nah, kita klik 2 kali untuk mengaktifkan yang ini saja ya. Baru kita offset. Offset itu mau membuat garis sejajar dengan garis pembentuk dari objek ini. Nah, kita mau offsetnya ke dalam. Kayak mau buat dinding gitu kan. Nah, kita pilih yang ini. Bukan itu, mana sih offset? Nah, yang ini. Ini command offset. Kalau pada keyboard kita bisa gunakan yang namanya tombol F. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya offset kita aktif. Kita klik bagian yang ini, klik tahan ya. Nah, baru kita masukkan nilainya berapa. Kalau mau keluar, kita tarik keluar. Kalau mau ke dalam, kita tarik ke dalam. Nah, kita mau ke dalamnya itu, ukurannya itu sesuai sama tiangnya tadi itu 0,05 atau 5 cm. Maka kita langsung masukkan nilainya 0,05. Enter. Oke. Nah, sekarang kita push and pull untuk membuat volume dari atapnya. Kita push and pull kan sejauh yang dalam itu 0,02. Yang ini kita buat 0,04. Seperti ini. Sebentar ya. Nah, coba kita lihat ke bagian bawahnya. Kalau dia bolong kayak gini, nah, saya biasanya langsung membuatnya, untuk mengisinya itu, saya gunakan komen garis, L, line ya. Saya klik sekali di sini, ke titik yang ini juga, maka dia langsung jadi. Kenapa? Karena sebelumnya ini sebenarnya dia udah ada objeknya, tapi karena kita push and pull, dia hilang.
Nah, untuk mengembalikannya itu tinggal kita pakai line aja dari titik ke titik, seperti ini. Oke. Jadi untuk atapnya, untuk penutup atapnya sudah siap. Kita sekarang mau buat tiangnya. Tiang-tiang yang kayak kolom-kolom kuda-kudanya aja, tapi sederhana. Sekarang kita mau ngecek dulu ukuran dari ini ke sini berapa. Saya biasanya langsung pakai garis, perintah garis, line, L, N. Nah, saya gunakan tombol L. Nah, ketika saya klik dari sini, lalu saya arahkan kursor saya ke sini, jangan diklik ya. Maka kita bisa tahu di sini panjang dari bidang ini ya, di bagian ini, measure panel. Nah, kalau kita lihat di measure panel, ini ukurannya 1,2 meter. Nah, kita escape saja, kita batalkan perintahnya. Kita buat persegi dengan ukuran 1,2 untuk panjangnya. Lebarnya kita buat 0,05. Berarti 1,2 titik koma 0,05 enter. Seperti ini. Terus ini kita grupkan. Ini kita push and pull sejauh 0,06. Baik. Sekarang ini kita move-kan ke bagian tengah ini. Nah, jadi teman-teman kalau ngarahin ke sini, nanti dia bakal tersnap ke midpoint ya. Midpoint dari objek yang ini, penutup atapnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini masih mengambang. Ini kita tinggal move-kan aja. Nah, ke bawah. Ambil dari titik ini, turunkan ke bawah. Seperti ini. Nah, sebentar. Sekarang ini saya move-kan ke kanan dan ke kiri, duplikat ya, ke kanan dan ke kiri sejauh 0,5. Yang ini juga 0,5. Mengapa demikian? Karena kan ini jaraknya 1 tadi kan. Nah, jadi kalau 0,5 ke kanan, 0,5 ke kiri, berarti kan ini jaraknya 1. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita grupkan. Nah, baru ini kita putar terlebih dahulu ya. Memutarnya itu searah bidang yang ini. Nah, kita klik sekali, ya kan? Kalau sudah nge-snap dia, atau dia hanya berputar di sini, kita ambil dari titik ini, terus kita putar seperti ini. Atau bisa kita masukkan nilainya 180, enter. Sama aja. Nah, ini kita rapikan sedikit ya, terlebih dahulu. Klik 2 kali. Kan kita nggak mau ada garis lagi nih di penutup atapnya. Ini kita hapus aja. Ini klik 2 kali lagi ya. Kalau misalkan terhapus tadi, nah kita hapus garis-garisnya. Seperti ini. Cara mengundunya tadi Ctrl Z ya, kalau misalkan terjadi kesalahan. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi penutup atapnya itu bersih dia, nggak ada garis-garis lagi. Ini sekarang tinggal kita pindahkan ke atas. Seperti ini. Baik. Ini kita buat kemiringannya ya. Sejauh seperti ini. Berapa ya? 30. Nah, yang ini kita duplikasi saja. Pastikan terseleksi objek yang ini.
Nah, terus kita pilih front ya. Pada ini, kita klik aja sembarang, pastikan ini warnanya seperti ini atau biru ya. Nah, kita duplikat, pakai kontrol, seperti mengemove-kan tadi. Baru klik sekali. Yang ini tinggal kita move-kan saja. Kan? Kira-kira sudah sejajar ya. Kira-kira. Oke. Oke. Sekarang yang ini saya turunkan ke bawah ya terlebih dahulu. Sejauh terserah teman-teman. Kayak mana teman-teman mau enak bentuknya ya kan. Menurut saya seperti ini udah bagus. Jadi sini bisa angin ya. Oke. Sudah angin. Selanjutnya kita duplikat ke yang bagian ini. Duplikatnya itu gampang. Kita ambil dari sudut tiang yang ini ya. Kita pindahkan ke sudut tiang yang ini. Seperti ini. Sorry. Saya lupa pilih kontrolnya. Move. Control. Pastikan ada nilai plusnya ya di kursor kita. Baru pilih tiang itu, pindahkan ke tiang yang ini. Nah, ini kan dia masih masih satu ketinggian. Yang ini kita turunkan ke bawah sejauh 0,2. Baru ini kita miringnya ini kita tambah ya, jadi lebih landai. Ini juga masukkan aja nilainya berapa ya, 10 ya mungkin. Oh, 15. Ini juga ambil di tengah, masukkan nilainya 15. Oke. Sekarang ini kan masih mencang-mencong ya kan, atau berantakan. Nah, kalau teman-teman mau ngebetulinnya, kita pakai X-ray tadi. Pejit K. Yang mau kita betulkan itu sebenarnya yang ini kan. Karena yang ini dia masuk ke dalam. Kita bisa pilih, klik 2 kali atapnya, seperti ini, kan. Nah, untuk atap yang berlebih ini, ya kan, ini bisa kita push and pull kan. Ini. Atau kalau mau, gimana ya enaknya ya. Nggak usah di push and pull kan. Kita turuni aja lagi ya. Agak sulit memang. Udah ribet. Turunin lagi supaya dia nggak timpa-timpahan dengan atap yang sebelumnya. Turunkan sejauh 0,12. Seperti ini. Oke. Nah, ini kan masih berlebih-lebih kayak gini kan. Cara motongnya itu kita tinggal klik 2 kali pada bagian tiangnya. Nah, karena tiang mau kita potong kan, karena kelebihannya di tiang. Nah, kita buat line di sini, mengikuti yang bersisihan.
Nah, kalau udah keliling, pada saat kita hapus, astagfirullah. Nah, pada saat kita hapus, yang bawah nggak ikut terhapus. Seperti ini. Nah, kalau mau mudah, kalau cukup satu aja kita buat, yang ini kita hapus, kita delete, baru kita pindahkan ke situ. Pencet M, pilih yang ini, kita pindahkan ke sisi ini. Nah, hasilnya sama juga, ya kan? Seperti itu. Sekarang kita buat yang ini. Seperti tadi, kita klik 2 kali. Yang lagi kita klik 2 kali lagi. Pencet L. Pilih ya, mengelilingin. Nah, ini kita hapus. Kita sudah tidak butuh lagi. Ini juga. Klik ini 2 kali. Ini kok terhapus. Oke. Jadi untuk sisi yang depan kita sudah selesai. Sekarang kita mau buat sisi yang belakang. Nah, untuk sisi yang belakang kita hanya tinggal menggunakan yang bagian depannya ini, kita duplikat ke belakang sana. Kita seleksi semua yang mau kita copy, baru kita pindahkan sejauh ke belakang ya, sejauh 5 atau 4 ya, 4, sorry. Seperti ini. Yang ini kita rotate. Cara ngerotate-nya itu kita buat dulu garis bantu ya, pakai misernya ini. Tab miser tool untuk membuat garis bantu sementara yang sifatnya permanen. Kita ambil dari titik tengah ini ke titik tengah ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini garis putus-putus, artinya garis bantu yang sifat permanen itu udah terbuat. Kita seleksi semua. Baru kita rotate. Pakai tombol Q bisa. Nah, kita rotate sejauh 90. Yang ini 2, kita move-kan sejauh 1. Oke. Yang ini, kita push and pull kan. Sejauh 1 juga bisa, 1, enter, ini juga 1. Atau kita klik 2 kali aja langsung bisa. Seperti ini. Nah, untuk atapnya sama juga. Kita push and pull kan 1. Nah, yang bedanya di sini. Bagian yang ininya, ini harus kita push and pull kan juga. Sejauh 1 ke sana. Seperti itu. Ini juga klik 2 kali, klik 2 kali lagi, karena grupnya masing-masing ya. Ini kita push and pull kan sejauh 1. Yang sisi dalamnya juga 1. Oke. Nah, yang ini kita move kan ya, karena ini udah pindah dia posisinya. Kita move kan.
kita seleksi dia, ya kan? Baru kita move-kan ke kanan. Gimana sih? Nah, ke kanan ya. Jauh 1. Ya. Juga 2 kali seleksi baloknya. Kita move-kan ke kanan sejauh 1. Nah, dia sudah terbuat seperti ini. Oke, sekarang tiang, lantai, dan juga atapnya sudah terbuat untuk sisi yang depan dan juga yang belakang. Sekarang kita mau membuat yang namanya itu bagian jembatannya. Nah, untuk bagian jembatan, ini agak sedikit rumit. Oh, maaf teman-teman. Sebelumnya ini kita move-kan ke atas ya, supaya ketinggiannya sama. Jadi kita move-kan sejauh 0,2. Nah, ini kita samakan dulu ketinggiannya. Nah, untuk garis bantu yang ini udah bisa kita hapus. Seleksi aja baru delete. Seperti itu. Oke, untuk mempermudah, atapnya bisa kita sembunyikan dahulu ya. Ini pada bagian teks di properties. Atapnya ini kita sembunyikan dengan klik icon matanya ini. Nah, kalau kayak gini tandanya berarti kita sedang di atap. Kita ubah dulu ke untagged, baru ini kita klik lagi. Nah, sekarang sudah hilang ya. Sudah nggak nampak. Oke, untuk membuat jembatan, kita bakal pakai yang namanya itu nanti, ini kita ke lantai ya. Karena jembatannya ini juga lantai nanti. Kita gunakan yang namanya itu nanti perintah follow me, yang artinya dia bakal mengikuti garis pengarahnya. Objeknya itu bakal membentuk volume sesuai dengan objek atau garis arahnya. Seperti itu. Itu yang namanya follow me nanti. Sekarang kita buat dulu yang namanya garis pengarahnya. Pastikan ini di lantai ya. Terus kita pakai garis arc. Karena kan jembatan itu lengkung kan. Nah, untuk arc, saya gunakan pada tombol itu tombol A aja. Langsung seperti ini. Saya pilih langsung di sini. Klik di bagian yang ini. Ya. Lalu saya klik di bagian yang ini. Nah, lalu saya pastikan membuat lengkungannya itu ke arah atas. Seperti ini. Nah, on blue axis. Atau dia ke arah sumbu Y, ke sumbu Z. Terus saya masukkan nilainya 0,1. Supaya dia nggak terlalu lengkung sekali. Nah, ini untuk lengkungan jembatannya. Sekarang, saya mau buat apa sih namanya, bidang jembatannya itu nanti yang mau ditambah volumenya. Untuk membuat bidangnya saya gunakan rectangle, klik R, klik di sini dan klik di sini. Klik 2 kali supaya nampak dia. Ini mau kita jadikan grup. Sebelum kita jadikan grup, kita seleksi juga ya. Ininya lengkungannya. Cara menseleksinya gampang, pakai tombol Ctrl di keyboard, baru klik yang mau kita tambahkan. Baru kita klik kanan, make group. Seperti ini. Klik 2 kali. Klik 2 kali seperti ini. Sekarang kita aktifkan follow me. Klik follow me-nya yang di sini. Pilih sekali. Nah, ini tinggal kita arahkan aja kursor kita ke arc tadi, atau garis lengkungnya. Kita arahkan sampai ke sudut, ke ujung. Baru klik sekali. Sekarang, untuk jembatannya, kita sudah selesai. Gampang. Ini kita move-kan ke atas. Sejauh 0,1. Seperti ini.
Oke, teman-teman. Nah, ini untuk jembatannya. Kita aktifkan lagi atapnya. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau buat tangganya di sini, di bagian depan. Mudah saja. Kita buat lantainya dulu ya, untuk lantai tangganya. Di sini aktifkan yang namanya tangga. Baru kita buat rectangle berukuran 0,3 titik koma 1,05 enter. Oke, ini kita grupkan. Kita klik 2 kali untuk mengedit bagian grup ini saja. Push and pull sejauh 0,03. Seperti ini tinggal kita move-kan ke sini. Nah, kalau berlebih seperti ini, kita push and pull-kan aja, klik di sini, klik di sini. Oke. Ini kita turunkan sejauh 0,2, ya kan? Baru ini kita duplikat. Ini kita turunkan 0,2. Nah, kalau udah terbuat kayak gini 2, ini kita duplikatnya lewat sini aja. Klik duplikat di sini, klik di sini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita ubah pandangan kita ke top ya. Seperti ini. 0,81. Oke. Sekarang saya mau buat apa sih namanya? Pegangan tangganya. Kita buat rectangle dulu ya. Dengan ukurannya itu 1, bukan 1, 0, berapa tadi kita buat untuk ukuran tangganya? 0,3. Berarti saya buat rectangle-nya itu 0,25 titik koma 1. Seperti ini. Saya grupkan. Ini saya offset sejauh 0,05. Kebesaran 0,02. Kekecilan 0,03. Oke. Ini saya buat line di sini, line di sini. Ini saya hapus. Sekarang saya mau buat garis lagi di sini. Saya circle-kan seperti ini. Nah, yang ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini kita buat volume ya, sejauh 0,03. Nah, ini kita berdirikan dia. Nih, seperti ini, atau masukkan nilainya 90, enter. Ini tinggal kita move-kan saja. Nah, ini agak susah. Saya coba buat. Nggak bisa juga.
Bentar ya. Ini grupkan lagi, terus saya buat line sih. Nah, line yang ini saya move-kan ke atas sejauh 0,2. Ini ya. Ini saya move-kan sesuai sama 0,2 ini tadi. Tengah. Di sini. Seperti ini. Nah, ini saya tinggal move-kan aja. Pilih yang ini, move, duplikat ya. Duplikat. Seperti ini. Oke. Saya seleksi 33, kontrol, klik ya. Agak saya masukkan ke dalam sedikit. Ini. Nah, ini kan dia nggak sampai tanah nih. Kita klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Ini kita push and pull kan. Nah, kita arahkan ke bagian alas dari tabung yang ini tadi. Nah, ini juga. Nah, kalau sudah, yang ini kita kopikan ke samping sejauh 1. Nah, kalau masih agak terlalu jauh, kita masukkan ke dalam sedikit. Oke, guys, jadi ini untuk part yang pertama ya, ketika kita membuat wahana taman bermain anak ya, sesuai nama kita coba membuatnya mendekati gambar contoh tadi yang di awal. Nah, untuk selanjutnya bakal kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Cheers!